Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ihtamala, maka sungguh ihtamala menanggung, buhtanan kebohongan, ismam mubina dosa yang nyata. Apa itu? Ketika meninggalkan kewajiban beralasan ini sudah takdir Allah, saya begini, melakukan tindakan-tindakan yang haram, mengkaitkannya dengan ini takdir, saya mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada halaman 18 dari bawah 15 baris. Faqad tamala buhtanam wa ismam mubina. Dari bawah hitung 15. Faqad tamala buhtanam wa ismam mubina. Kita izin dulu pada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajman sya'uli lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwah abaana ya Allah, wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina, walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum jami'a ya Allah. Susun ila Syekh Abdullah Ba'alawi al-Haddad. Allahumma ighfir lana waghfir lahum wa liwalidayna warhamna warhamhum wa liwalidayna ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara wa'afina wa'fu anhum wa liwalidayna bifadlillah wa birahmatillah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 18 dari bawah baris ke-15. Pertemuan ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ihtamala, maka sungguh ihtamala menanggung, buhtanan kebohongan, ismam mubina dosa yang nyata. Apa itu? Ketika meninggalkan kewajiban beralasan ini sudah takdir Allah, saya begini, melakukan tindakan-tindakan yang haram, mengkaitkannya dengan ini takdir, saya mencuri. Faqad tamala buhtanau wa ismam mubina.
kebohongan dan dosa yang nyata, kata pengarang ini. Waqad khasyitu, dan sungguh saya, pengarang ini Imam Abdullah Al-Haddad ini, beliau berkata, ang takuna hadhil baliyatu, kekhawatiran, khasyitu, saya khawatir keyakinan seperti ini tadi di atas, qad dabbat ila unasim minal mangsubina ilal ilmi wassalahi, menimpa orang-orang yang dinisbahkan sebagai seorang ilmu, mu'alim, alim, wassalahi, orang-orang yang soleh. Khawatir benar ini Imam Abdullah Al-Haddad paham-paham seperti itu, mengkait-kaitkan takdir bukan pada tempatnya. Fadlam an ghairihim min amatil muslimin, lebih-lebih selain mereka. Siapa? Amatil muslimin, orang muslim pada umumnya, kebanyakan orang muslim. Khawatir beliau itu menimpa orang-orang seperti itu. Allah alam bisawab. Wa yakadu, dan nyaris ayadulla ala wujudi, ditunjukkan telah nyata hadzal amri minhum, perkara yang tadi ini di mereka, annahu la yazharu, annahu sesungguhnya, la yazharu tidak nampak, alaihim atas mereka, katsir kebanyakan, tawajju'i rasa sakit, jadi hal-hal menganggap hal biasa, wa ta'allumi tidak merasa perih, wa ta'assufi duka cita sedih. Itu ada orang-orang seperti itu nggak ada, sudah nggak muncul di pribadi seorang muslim. Indama yasduru, ketika ma yasduru min ba'dihim, sebagian dari mereka meyakini mayulamu alaihim, keyakinan yang dikecam, wa yudammu, dan dicerca bihi syar'an oleh syariat. Tadi ketika dia nggak sholat, ini takdir saya, ini udah kehendak Allah, saya nggak sholat, ini saya musyrik karena kehendak Allah. Di ayat kemarin itu, sumpah ya Allah, orang-orang musyrik begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika muncul pemahaman orang-orang seperti itu, kebanyakan seorang muslim biasa aja, menganggapnya biasa. Kata pengarang ini, falyattaqillah, hendaklah takut, mukminun, orang beriman, ahassa min nafsihi bizalika, ketika muncul perasaan begitu, perasaan mengkait-kaitkan takdir Allah ketika dia meninggalkan perintah Allah. Mencuri dibilang ini takdir saya jadi seorang pencuri, habis mau usaha nggak ada. Wal yatakallaf nafyahu anha, dan hendaklah yatakallaf membebankan diri, nafyahu mengosongkan, anha dari keyakinan begitu. Kita harus berusaha tidak berkeyakinan demikian yang di atas tadi itu orang-orang. Wal ya'lam, hendaklah mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, la yu'dziluhu bil qadri, tidak menerima alasan dengan alasanlah takdir begitu. Ketika dia berbuat sesuatu yang haram, yang ngomong ini takdir, kehendak Allah begitu.
Allah tidak menerima alasan seperti itu. Wala yaqbalu minhu, dan tidak menerima al-ihtijaj bihi, orang yang beralasan seperti itu. Madama mukhtaran, selama ia mempunyai pilihan, abada selamanya. Kita punya pilihan. Ketika ada sesuatu yang haram, kita harus memilih, jangan melakukan, jangan diperbuat, tinggalkan. Gitu. Jangan kemudian memilih melakukan, dibilanglah takdir. Tidak boleh. Allah tidak menerima alasannya seperti itu. Selama kita punya pilihan untuk menjauhi sesuatu yang haram, tinggalin. Pilih itu, tinggalin. Allah alam bisawab. Fa idza sami'ta, apabila kamu mendengar min ahadin, seorang minal muslimin, dari seorang muslim, hadhil hujjatal sakitota, kita melihat, kita mendengar ada seorang muslim berhujjah seperti tadi, sakitota, hujjah yang gugur, yang batal, yang tidak boleh. Pengarang ini menyuruh fasjurhu anha, peringati itu orang yang seperti itu, yang beralasan itu. Wa'arifhu, berilah pemahaman, bi anna ismahu, itu dosa loh, itu. Ingetinlah, jangan kemudian kita masa bodoh. Terkadang dia belum paham benar mengenai takdir, akhirnya begitulah, salah, keliru. Kita yang tahu, yang paham, ingetin gitu. Pengarang ini begitu nyuruhnya. Fil ihtijaji bil qadha, dengan alasan keputusan qadha wal qadari, takdir, ala tarkil awamiri, ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, wa fi'lil maharimi, dan berbuat keharaman, meninggalkan perintah-perintah Allah, dibilang sudah qada dan takdir Allah saya begini. Ingetin orang-orang seperti itu. Allah alam bisawab. Beri pemahaman, kata pengarang ini, kasih tahu yang benar ini dan sebagainya. A'zamu, kata pengarang ini, a'zamu min ismihi, itu lebih besar dosanya ala nafsihi tarkilil wajibi, ketimbang yang meninggalkan yang wajib. Ketika keyakinan yang tadi, yang keliru itu diabadikan, dijalankan, itu dosanya lebih besar karena akan merusak semuanya. Dia berbuat dosa, dibilang itu sudah qada takdir Allah subhanahu. Ala tarkil wajibi wal fi'lil muharrami, dosanya itu melebihi ketika orang meninggalkan sesuatu yang wajib dan berbuat keharaman dengan pikiran-pikiran tadi. Gitu. Allah alam bisawab. Falyattaqillah. Pengarang ini, hendaklah ia takut kepada Allah. Wala yajma'ala nafsihi biliyataini, dan jangan menghimpun, dan jangan menghimpun ala nafsihi, pada dirinya itu, baliyataini, dua musibah itu. Apa itu dua musibah itu? Meninggalkan kewajiban kita dan berbuat keharaman. Jangan sampai ada di diri kita. Takutlah ketika kita
Dua ini ada di diri kita. Gampang saja meninggalkan sesuatu yang wajib. Gampang saja dia berbuat keharaman. Kalau sudah ada dua ini dalam diri kita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquduha, dan menuntunnya ila sukhti rabbihi, kepada kemurkaan Allah, min jihadaini, ya, dari dua itu tadi, meninggalkan semua yang menjadi kewajibannya, berbuat sesuatu yang haram. Itu justru akan membuat Allah sukhti rabbihi, Allah murka, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma dzikrul qada'i, adapun menuturkan qada wal qadari, qadar, keputusan, qada'i, keputusan, wal qadari, takdir Allah, wa tazkiru bihi inda syada'idi wal balaya wal masaibi fala ba'sa bihi. Kata pengarang ini, silahkan ngomong qada dan qadar, sudah keputusan takdir Allah ketika kita mengalami indas syada'idi, kesusahan. Kita sudah usaha, masih susah, ya sudah, boleh tuh, ini sudah kehendak Allah mungkin untuk saya. Wal balaya, bencana, musibah, bencana lah, ya, gempa bumi, ini sudah kehendak Allah. Yang begitu tuh boleh, sudah takdir Allah. Wal masaibi, dan berbagai musibah, fala ba'sa bihi, tidak mengapa gitu. Kesusahan, bencana, musibah boleh, itu sudah menjadi qada dan takdir Allah. Begitu kata pengarang ini. Wa huwa ihtijajun 'ala nafsi, hal itu adalah untuk mengalahkan diri sendiri. Ketika kita kena musibah, kena bencana, ya, untuk menenangkan kita, sudah takdir Allah, kehendak Allah, sehingga kita tenang. Walaisa ihtijajan laha, bukan sebagai pembelaan diri. Ya, tadi itu berbuat dosa, dibilang ini sudah takdir saya jadi pencuri, ini sudah takdir saya jadi pencopet misalnya, nggak boleh begitu. Allah alam biswab. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba al-mubtala, mendapat cobaan, wal musabah, dan musibah, idza alima, ya, apabila ia tahu, annal mubtaliya lahu huwa rabbuhur rahim, bahwa ujian itu datangnya adalah dari Tuhan yang maha ar-rahim, dari yang maha penyayang. Gitu, boleh dah tuh kalau kena cobaan, musibah, ini takdir Allah, sudah kehendak Allah. Kenapa? Ini cobaan datangnya dari Tuhan yang maha penyayang. Musibah, cobaan ketika menimpa seorang mukmin itu ujian. Kita sedang diuji. Orang tidak bisa naik derajat kalau nggak pernah diuji. Seorang anak nggak bisa naik kelas kalau nggak diuji dulu. Begitupun kita, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah uji dulu dong kesabarannya. Gitu. Allah alam bisawab. Wa annahu bizalikal bala'i, ya, karena semua
musibah, cobaan. Sabaqa alaihil kitab minallahi tahaqqaqa. Sudah tercatat ketentuan dari Allah, tahaqqaqa, yang pasti terjadi. Musibah, coba, yakinlah ketika kita ahli ibadah, seorang muslim yang taat pada Allah dan Rasulnya, kita dicoba tuh musibah terus, itu ujian itu. Beda dengan ketika musibah itu menimpa orang-orang yang berdosa, itu azab, bukan ujian. Maaf, jarang sholat, tapi musibah terus datang, itu bukan ujian, teguran. Yang berat mengujian itu orang yang beriman. Ini ujian bagi saya. Kenapa? Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau nggak terangkat di dunia, yakinlah akan terangkat nanti di akhirat. Begitu. Kita ibadah terus, haji. Allah alam bisawab. Wa aiqana anna fi dinni dzalik, dan meyakini bahwa semua musibah, cobaan, lahu solahan wa khairan katsiran, terdapat kemaslahatan dan kebaikan, khairan katsiran, kebaikan yang melimpah, yang banyak. Ini seorang mukmin harus begitu. Ketika kita kena musibah, cobaan terus, yakinlah itu ada khairan katsiran. Ini kata pengarang ini. Fayahmiluhul ilmu, maka akan membawa dirinya bizalika, atas semuanya itu, alar ridho, jadi ridho dah, ikhlas, tidak lantas mengeluh atau marah-marah. Seorang mukmin, ketika kita seorang mukmin, dengan datangnya cobaan, yakin itu jalur Allah akan mengangkat derajat kita. Wat taslim, keselamatan lillah, keselamatan. Wat taslimillah al-hakimil alim, keselamatan berpasrah diri kepada Allah al-hakim, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Faqad wada'a, maka sungguh telah jelas, ya, panjang di 8 lah, nambah dikit aja ya, 10 menit. Faqad wada'a, maka jelas, wa tabayyana, nyata, annal ihtijaja bil qadari, dengan alasan takdir, indal amri wan nahyi, ya, pembelaan diri dengan dalil takdir di saat berkaitan dengan perintah dan larangan, mahzurun, itu tercela, mazmumun, hina, fahzarhu, kata pengarang ini, hindari. Hindari. Perintah harus kita laksanakan, larangan harus kita tinggalkan. Pilihan, ini punya pilihan, tinggalin dong yang dilarang oleh Allah, kerjakan dong yang Allah perintah, itu pilihan kita. Jangan takdir saja, jadi pencuri, takdir, copet, wa indal bala, namun berkaitan dengan cobaan, wal masaibi, dan musibah, nafiun, ada manfaatnya, ada bergunanya. Bagi siapa? Seorang muslim. Itu ujian, diuji oleh Allah. Walakin liman ya'qilu anillahi ta'ala, akan tetapi berguna bagi siapa? Ya'qilu anillah, orang yang berfikir, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan satu ayat Quran, Al-Hadid ayat 22-23. Qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Ini surah Muslim, pegang ini ayat ini. Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin." Tidak suatu bencana pun menimpa fil ardi, di bumi, gempa bumi lah, tsunami lah, begitulah kurang lebih, wala fi anfusikum, yang menimpa kita juga, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis, min qabli, sebelum an-nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya, memunculkannya, itu sudah tertulis. Inna zalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah mudah. Bagi Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum. Apa tujuannya? Kita harus berkeyakinan bahwa setiap musibah, bencana pun di bumi kah atau yang menimpa diri kita itu sudah tertulis di sana itu. Untuk apa? Likaila ta'sau, supaya kamu jangan berduka cita, ala ma fatakum, sesuatu yang luput dari kita. Perasaan kita ini taat pada perintah Allah, kok ujian menimpa saya terus. Nggak boleh kemudian kita menjadi sedih gitu, kata Allah itu. Sudah tertulis di sana, diuji. Setiap orang yang beriman diuji, berikan musibah lah dan sebagainya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Lantas Allah menyatakan, wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau diberi kesenangan terus bangga, kan, bangga diri. Wallahu la yuhibbu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai kepada siapa? Kullu mukhtalin fakhur. Mukhtalin, orang yang sombong, fakhur, membanggakan diri. Artinya apa? Jangan bersedih saat terjadi sesuatu musibah di luar rencana kita. Itu loh kehendak Allah itu. Jalani, sabar. Namanya hidup akan mengalami begitu. Kemudian Allah pesan begitu juga, jangan bergembira atas kesuksesan kamu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biar tidak muncul sombong. Itu intinya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.